Selamat pagi. Selamat pagi buat kita semua. Saat ini tentunya pertama-tama saya mengucapkan selamat datang buat kita yang sudah ada di kelas online. Di sini masih dengan mata pelajaran desain media. Bukan. Desain grafis percetakan. Itu kelas 3P mata pelajaran. Desain grafis percetakan yang nantinya di sini kita akan membahas tentang berbagai hal yang mengenai tentang dunia percetakan dan dunia desain grafis juga. Oke, sebelum kita masuk ke inti topik kita materi saat ini, Sir mau sapa dulu satu-satu yang ada di rumah. Seperti biasa, pertemuan kita diawali dengan hal ini, karena ini juga dalam kondisi posisi recording. Oke, yang di rumah, buat Ariel, Bunga, Billy, Yuda yang sudah aktifkan kamera, yang belum, silakan aktifkan kamera, diatur sedemikian rupa supaya posisinya bagus dan baik, dan tetap selalu stay on terus di kamera, karena kita di sini kan lagi kelas online, bukan kalian dengar podcast atau kalian dengar yang lain begitu. Oke, untuk yang sudah gabung, untuk Ariel, silakan aktifkan kamera. Atau kalaupun ada masalah di kamera, tidak masalah. Yang jelas, mana betul itu tidak berfungsi dengan baik. Oke. Kita kemarin sudah belajar tentang ya editing ringan lah di situ. Di mana menggunakan, ada yang masih ingat kemarin menggunakan tools apa? Masih ingat nggak? Baru kemarin, Ngomong. Soalnya baru kemarin pertemuan kita mengenai hal itu. Kira-kira kemarin itu kita belajar tentang apa? Pasti tentang Photoshop, pengelolaan aplikasi bitmap secara bitmap. Tentunya apa saja yang kita pelajari kemarin? Penggunaan tools apa saja? Ada yang masih ingat di sini? Boleh dikasih unmute. Dan karena ini kita kelas online, jadi supaya ada interaksi dengan kalian. Jangan cuma selalu terus yang di dalam kelas online ini, tapi juga di sini kan juga kalian terlibat di sini. Oke, Sir mau tanya jawab Bunga, karena di sini Bunganya tidak aktifkan kamera. Halo Bunga. Bunga kan kemarin ikut. Sir lihat juga seperti itu. Ariel juga seperti demikian. Nanti minta jawaban dari Bunga dan Ariel satu. Satu untuk Ariel, satu untuk Bunga. Kira-kira kemarin itu apa? Apa yang kita bahas kemarin? Kan baru kemarin. Tools apa? Salah satu saja. Bunga satu tools, Ariel juga demikian, satu tools. Karena ada beberapa tools yang kita gunakan kemarin. Tapi yang intinya dua hal itu saja. Yang tools yang digunakan untuk retouching, untuk hilangkan jerawat, hilangkan pokoknya di bagian yang kita tidak perlukan itu kita bisa hilangkan atau kita bisa tambahkan. Oke, untuk Bunga dan Ariel saja dulu. Nah, untuk Daniel, selamat datang yang baru gabung. Halo Bunga. Karena kemarin kan baru pertemuan kita. Ayo, ini kan kelas online, jadi bukan selalu Sir yang aktif dalam kelas ini. Jadi melihat bagaimana untuk pembelajaran kemarin, menyimak enggak? Atau cuma sekedar dengar-dengar saja begitu. Ayo, untuk Ariel dan Bunga. Nah, Ariel di sini Sir lihat ada di luar angkasa. Oke, coba Ariel dulu. Salah satu tools saja. Tools apa itu? Spot Healing Brush. Spot? Apa Ariel?
Apa? Ada dua itu. Yang kemarin, baru kemarin. Oke, kalau sudah lupa, mungkin sini saya mau tunjuk ulang. Untuk tools yang ada. Jadi ada Patch Tool dengan Clone Stem Tool. Itu. Clone Stem Tool yang menduplikasi sama kayak cap yang dicap dulu, di mana di lokasi kita untuk kita akan ambil sampelnya, baru kita buat di mana saja. Kayak kemarin, buat survei muka sendiri jadi banyak mata, bulu ada di atas kepala, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Kalau yang Patch Tool, nah, itu yang menyeleksi bagian yang kita ingin tukar begitu, tukar atau ambil bagian yang kita keseleksi, tukar dengan bagian yang mungkin kita akan inginkan begitu. Misalnya kalau jerawat ada di sini, di bagian sebelahnya mulus tidak ada jerawat, itu kita bisa ambil sampelnya di sebelah. Jadi itu ada. Oke, untuk Immanuel juga yang sudah gabung, selamat datang. Oke, kita buka ke aplikasi dulu di sini. Saya akan buka dulu. Sambil yang kalaupun ada yang di rumah memiliki komputer atau perangkat tersebut, bisa apa ya? Bisa langsung buka juga di sini. Supaya sambil langsung dipraktekkan begitu. Meskipun ini praktek secara online. Praktek secara online ya sebenarnya kalian juga diajak untuk yang di rumah bisa membuka juga aplikasi yang ada. Tapi cuma bisa untuk aplikasi komputer atau Windows atau Mac OS gitu, Macintosh. Oke, ini tampilan Photoshop. Kita buka dulu lembar baru. Oke, atur dulu pixelnya di sini. Ya, secara customize, oke saja. Nah, hal yang kita lakukan kemarin itu ada di bagian sini. Yang saya bilang tadi, ada dua tools yang kita gunakan kemarin. Ini dan ini. Nah, Clone Stem Tool dengan Patch Tool. Sebenarnya juga ada eyedropper dan yang lain-lainnya. Ada crop, ada yang pakai pen tool juga, yang dimana kita menyeleksi. Nah, sekarang kita akan masuk ke tools-tools selanjutnya yang serasa penting dan digunakan ke aplikasi kita. Nah, di sini ada namanya eraser tool. Nah, eraser tool di sini sesuai dengan fungsinya juga. Eraser tool, eraser kan itu dalam bahasa diterjemahkan dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu kan penghapus. Ya, yang jelas semua sudah tahu fungsi penghapus itu seperti apa. Tentunya menghapus apa yang kita buat mungkin seperti itu. Tapi sini ada dua tipe, ada yang eraser tool, ada bukan dua sih, ada banyak. Ada eraser tool, background eraser tool yang dimana dia hanya bagian background saja yang dia hapus. Baru ada magic eraser tool. Nah, magic di sini berbicara soal yang tadi yang di atas ini, magic wand tool. Jadi dia akan hapus hanya kepada warna yang dia hapus. Misalnya kita pakai warna merah, yang merah saja yang terhapus warnanya, atau mungkin objek-objek yang lain. Karena kita di sini meskipun dia ada objek yang kita buat, tetap dia berunsur warna di situ. Makanya dia akan ambil sampel dari situ untuk menghapusnya. Baru bagian sebelahnya juga ada namanya pen bucket. Atau kita bisa tekan G di keyboard. Ya, saya akan dekatkan kursor. Oke, agak lama di sini. Baru dapat DP nama. Nah, ini pen bucket tool. Pen bucket tool ini kayak apa ya? Kaleng cat.
kaleng cat yang ingin ditumpahkan. Nah, pen bucket tool ini biasanya kayak kemarin kita ingin merubah latar belakang kita ini. Latar belakang kita pasti yang jelasnya kita harus meng-unlock dulu. Unlock dulu apa ya? Layer kita di sini. Karena kalau layer kita masih lock di sini, terkunci, kita tidak bisa buat aktivitas apapun di situ. Oke, kita unlock dulu. Baru di sini kita kasih warna sesuai dengan harapan kita. Apa yang kita lakukan. Jadi di mana saja kita lakukan. Karena dia secara otomatis, karena ini berlayar putih, dia akan tercampur secara keseluruhan. Kecuali ser pakai ini. Misalnya ser pakai brush dulu. Ser kasih batas di sini. Oke, baru ser ganti seperti ini. Nah, kenapa di bagian kanan tidak berwarna jadi warna merah? Karena di sini ada batasan di sini. Ada satu warna yang berbeda yang dia deteksi supaya warna itu cuma di bagian sini saja. Jadi di sini seakan-akan ada dua objek di sini yang dibatasi oleh garis yang serbuat saat ini. Nah, kalau ser kasih di sini hanya bagian sini saja yang berwarna merah. Jadi pen bucket ini berfungsi sebagai penuangan warna di bagian warna yang dia ambil sampelnya. Dimanapun itu, untuk objek yang kita buat. Jadi dia hanya berlaku di bagian situ saja. Oke, kita ganti ke warna putih. Kita pakai eyedrop saja di sini. Eyedrop, langsung putih. Oke. Kita limpahkan sini. Oke. Nah, ini sudah terhapus. Tapi sebenarnya ini bukan terhapus secara utuh. Karena di sini ada garis-garis yang masih ada sisa-sisa. Hasil dari mungkin di garis itu ada garis tepinya yang mungkin berbeda warna di situ. Makanya dia masih ada sisa kayak tadi. Ada kotoran kecil di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa lakukan mungkin dengan menggunakan yang tadi. Eraser tool. Nah, kalau ini yang kita buka di sini, ini kan eraser tool yang kita gunakan adalah background eraser tool. Jadi dia akan hapus sampai ke akar-akarnya di sini, sampai ke background-nya, sampai habis. Tapi kalau kita pakai yang biasa, pakai eraser tool yang ini, oh ya sorry, kita mesti buat dulu satu layer baru di sini. Kita beri dulu warna. Nah, kita hapus di sini pakai eraser. Nah, dia akan hilang. Karena garis ini berada di layer 0. Garis ini berada di layer 0, sedangkan di bagian belakangnya ada layer 1 di sini. Dengan warna yang sama. Sebenarnya ini bukan warna bukan berarti ini hilang, tapi sebenarnya di sini di bagian layer 0 ini sudah tidak ada lagi untuk unsur warna itu. Kalaupun ser kasih warna berbeda, nah ini hasil hapusan tadi ya, dari eraser tadi. Ini yang ada di layer 1, ini buktinya, nyatanya. Jadi kalau ser hapus, nah dia kan seperti ini. Ada warna putih bagian belakang. Karena warna putih ini adalah layer yang dibawa dari layer 0 ini. Makanya dia akan menghapus bagian layer yang ada. Seperti itu. Kalau yang tadi ini, jadi seperti ini. Sama sih. Kalau yang magic tadi, dia akan hapus secara cepat. Sesuai dengan warna yang dia ambil sampelnya di situ. Oke, kita bisa hapus begini saja supaya cepat. Nah, ini kan layer 0 itu kan sudah hilang. Jadi yang saya lakukan tadi,
dengan drag drop ke tempat sampah ini. Jadi tempat sampah ini ingin menghapus layer. Kalau yang ini menambah layer, ini buat grup, ini untuk maskingnya. Kalau kita butuh masking, kalau mungkin ingin menyeleksi di bagian tertentu saja, atau menghapus di bagian tertentu, kita pun bisa menggunakan masking seperti ini. Ini FX. Oke, pertama kita akan coba dulu yang delete layer. Ini kita buat layer baru, bisa pilih di bagian sini. Nah, tinggal klik, baru taruh sini. Atau kita tekan delete di keyboard. Delete di keyboard, secara otomatis layer tersebut akan hilang. Kalau ini tidak bisa hapus karena sudah tidak ada layer lagi di sini. Dia harus tetap ada layer, maka dia akan aktif untuk tempat sampah ini sebagai delete layer. Kalau grup, misalnya kalian ingin membuat sesuatu hal, misalnya kalian ingin ada 4 layer. Baru 4 layer ini kalian ingin buat satu grup di sini. Nah, kalian tinggal pilih semua, seleksi semua. Insert tahan shift supaya satu kali terseleksi, atau bisa juga tahan kontrol, pilih-pilih, kliknya seperti ini. Baru kalian langsung drag ke sini. Kalau kalian ingin melepaskan, tinggal arahkan saja di bagian atas. Bagian atas seperti ini, maka akan jadi seperti itu. Oke, karena ini tidak terlalu kentara, jadi saya akan buat seperti ini. Layer 2 saya akan kasih warna ini supaya dapat bisa lihat perbandingan antara hal tersebut. Ayo, layer 2 beri warna merah, layer 3 beri warna hijau, layer 4 beri warna kuning. Nah, ini fungsi grup yang ada. Ini kan masih berdiri secara sendiri. Tidak dibuat dalam satu grup. Jadi kalau saya klik bagian mata, nah, jadi layer 4 itu tidak terdeteksi di project kita. Karena kita tidak visible atau bisa melihat seperti itu. Jadi kalau kalian ingin mungkin bisa bunyi, tidak mungkin hal itu bisa mengganggu proyek kalian, tapi tidak menghapus, itu kalian tinggal klik saja mata seperti ini. Nah, fungsi grup ini dia akan berlaku secara keseluruhan. Misalnya contoh, seleksi dulu layer 2, 3, dan 4, tarik ke grup 1. Nah, jadi di dalam grup 1 sini ada 3 layer ini. Jadi kalau klik mata di grup ini, secara otomatis semua yang ada di grup itu akan tidak terlihat. Itu fungsinya. Nah, biasanya kalau kalian sudah editing secara kompleks, misalnya banyak sekali yang layer-layer yang menggunakan, buatlah grup-grup seperti ini. Tapi yang saya sarankan di sini, ketika kalian buat seperti ini, lembar kerja kalian, supaya terdeteksi dan paham, ada baiknya kalian kasih nama. Ada baiknya kalian kasih nama grup-grup yang ada. Atau layer pun itu kalian bisa kasih nama. Supaya nanti tidak kebingungan dan tidak kesulitan nanti, ini apa? Ini layer ini objek ini ada di layer mana? Objek ini ada di layer mana? Jadi mempermudah kalian, proses kerja kalian ketika setiap layer atau setiap grup yang kalian buat diberi nama di situ. Nama yang sesuai dengan ya kebutuhan kalian. Mungkin yang tahu cuma kalian, seperti itu. Oke, itu fungsi grup. Nah, baru di sini, oke, layer 4. Sama kita buka di sini. Layer 4, saya kecilkan dulu. Klik Ctrl T sebagai transform. Nah, ini. Karena layer 4 ada di bagian atas, di layer 3 sebagai warna hijau. Sebenarnya warna seperti itu ada di sini. Nah, saya kecilkan dulu. Sekarang saya akan buat namanya FX. Nah, kalau masking ini layer mask, di mana dia
akan membuat sebuah batasan di situ dan mungkin daerah tertentu yang dihilangkan. Ini cek dulu karena ini fungsinya di hal yang lain untuk layer mask. Kita akan ke sini. Add layer effect. Nah, jadi add layer effect ini atau layer style. Jadi dia mungkin membuat efek khusus. Misalnya, saya ambil sampel dengan warna kuning, layer berapa ini? Layer 4. Kita di sini ada banyak macam. Ada blending option, ada blending, ada yang bevel, dan seterusnya. Oke, saya buka dulu salah satu, blending. Nah, nanti dia akan muncul kayak gini di layer style. Kalau blending sini, dia akan blending, dia akan kombinasi antara warna dan seterusnya. Ini biasanya tidak terlalu digunakan. Baru di sini ada yang bevel. Nah, jadi efeknya akan jadi seperti ini. Gambarnya akan kayak seperti ini kalau kita menggunakan bevel. Jadi bevel and emboss. Ini sesuai kebutuhan saja. Baru ada stroke. Stroke itu garis tepi. Jadi shape yang tadi ada warna berbeda, ada garis tepi yang dia lakukan. Ini kan warnanya merah. Jadi kalau ganti warna hitam, dia akan ke hitam. Kalau size-nya diperbesar, ini pasti akan lebih besar. Seperti itu. Baru di sini ada outside, ada inside. Inside maksudnya garis stroke-nya itu ada di dalam dari batasan tepi shape yang ada. Kalau yang outside ada di luar. Kalau ini ada yang di bagian dalam. Kalau center tentu di antara luar dan dalam juga dia ada di posisi seperti itu. Oke. Baru di sini ini ada color, ada gradient, ada pattern. Pattern itu kalau kalau gradient tentunya gradiasi warna. Tentunya kombinasi dari beberapa warna di situ. Kalau pattern ini misalnya kalian ingin buat kayak gini mungkin, atau kalian ingin melingkar-lingkar seperti ini hasilnya. Nah, dia akan jadi seperti ini. Ada corak-corak pattern di dalamnya. Kalau ingin kalian buat stroke kayak seperti ini, mungkin bikin apa ya? Frame untuk sertifikat. Mungkin kalian ada job untuk orang, mungkin ada orang ingin editing bikin sertifikat, ada acara ini misalnya, ada acara sesuatu sertifikat. Nah, kalian bisa buat seperti ini. Tentu dengan kebutuhan-kebutuhan tersendiri. Sesuai kebutuhan. Karena ini bukan berarti harus kita lakukan. Tergantung kebutuhan. Kalian ingin seperti apa. Jadi namanya FX. Jadi efek khusus untuk shape-shape yang kita lakukan di sini. Ini stroke. Baru ada inner shadow. Di sini menunjukkan bahwa shadow-nya ada di bagian dalam. Nah, ini. Mungkin di situ tidak terlalu kelihatan. Nah, jadi gambarnya jadi seperti ini. Ini shadow-nya. Bayangan yang ada di dalam objek kita. Baru ada glow. Glow itu cahaya. Dari inner shadow. Shadow itu lebih condong ke gelap. Kalau glow itu lebih ke terangnya. Bagian cahayanya. Baru juga ada satin. Kayak ini. Ada color overlay. Baru color gradient. Ini kalian bisa lakukan juga. Baru ada drop shadow. Nah, ini yang kebanyakan yang saya lakukan. Misalnya kalian ingin buat teks itu, atau mungkin objek kalian ingin terlihat timbul kayak gitu. Kalian pakai shadow seperti ini. Ini kebanyakan saya lakukan. Mungkin editing baliho atau editing yang lain. Kalian ingin objeknya terlihat keangkat, makanya pakai drop shadow. Ini kita bisa atur di sini. Nah, angle di sini opacity, DP kecerahan, apakah dia 100%? Tapi kalau 100% ini ya enggak bagus. Nah, enak tuh melihat. Namanya kan bayangan. Bayangan itu mungkin agak pudar-pudar sedikit lah, seperti itu. Kan kalau terlalu
terlalu apa ya, full untuk opacity-nya atau kecerahannya, kayak bayangan seperti ini. Kayak ada satu objek di belakangnya. Nah, tapi kalau kita turunkan, tapi jangan sampai 0. Kalau 0 tidak ada. Nah, dia akan ada bayangan di sini. Supaya efek dari shape ini menunjukkan ada apa ya, jarak antara background dengan foreground kita. Foreground itu ada bagian muka, background itu ada yang. Jadi dia ada tiga tahap. Foreground, middle ground, dan background. Background itu ada di bagian belakang. Middle ground tentunya di bagian tengah, dan foreground itu bagian depan. Oke, ini untuk distance-nya, jarak antara objek dan shadow yang ada. Oke, di zoom tinggal 40 menit. Cepat sekali. Baru di sini ada spread-nya. Spread di sini DP kejelasan. Nah, ini agak aneh juga di sini. Ini juga biasanya posisi default. Ini size, ukuran. Nah, ini mungkin kalau terlalu over agak kurang menarik. Kita atur di sini. Angle-nya kita atur posisi sebelah mana. Ini angle-nya. Nah, secara angle dia ada posisi sebelah mana. Tergantung. Misalnya dia posisi. Tapi semua sebenarnya begini. Ketika kalian membuat efek seperti ini, apalagi membuat rancangan desain dalam bentuk mungkin desain poster atau desain yang lain, usahakan posisi angle itu semua sama. Jangan ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Karena begini, ini menunjukkan satu makna bahwa ada cahaya sesuatu yang timbul dari mana. Kalau misalnya ada objek satu, ada posisi angle-nya sebelah kiri, shadow-nya ada yang sebelah kanan, itu kan tidak jelas. Maka mesti dijelaskan seperti itu, seperti apa posisi-posisinya. Kalau semuanya ada di sebelah sini, maka sebelah sini semua nantinya ke depan. Jangan kita ubah-ubah seperti itu. Oke, mungkin itu penjelasan tentang layer style yang kita mungkin jadi pembahasan kita saat ini, tentang efek-efek khusus yang kita bisa tambahkan atau limpahkan ke objek-objek kita tentunya ke depan. Saya kasih contoh satu model dulu ya. Oke, saya hilangkan dulu. Saya akan ambil satu objek di sini yang mungkin kita akan seleksi secara cepat. Ambil yang sudah terpotong. Di mana ya? Oke, saya akan ambil survei foto lagi di sini sebagai sampel. Diklik, di drag, baru pasenya di bagian atas ini. Jangan paste di bagian sini. Pasenya di bagian atas, lepas saja kopiannya. Oke, baru kita Ctrl A untuk seleksi objek, supaya kita bisa pindahkan ke bagian sebelah. Oke, ini gambarnya yang saya buka. Oke, saya akan hapus orangnya di sini, objek orangnya. Oke, seperti ini. Nah, sehingga yang bagian merah tadi sudah hilang, mungkin kalian bisa pakai efek tadi. Mungkin jadi menyala-menyala, silakan pakai yang mana ya? Saya akan pakai inner glow saja. Saya akan pakai inner glow supaya ada glowing di situ, bercahaya. Oke, kasih terang. Mungkin ini baru warna putih, saya akan rubah dulu latar belakangnya, karena ini kan namanya glow itu kan cahaya terang. Saya akan ganti mungkin di warna hitam supaya lebih pekat. Oke, ini sudah kelihatan. Kita lihat lagi, kembali ke layer 5 sebagai objek kita, pakai efek. Baru kita atur di sini. Kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Kalian ingin pakai seperti ini kah?
baru secara range-nya. Jadi supaya ada efek-efek tertentu yang mungkin bisa dihasilkan, atau kita pakai shadow tapi shadow-nya kita ganti ke warna putih. Karena ini latar belakang hitam, kayak bayangan tapi bayangan putih di situ. Oke, opacity-nya diperjelas. Tinggalnya mungkin bisa ganti di sebelah sini. Distance-nya yang terlalu jauh. Kayak ada malaikat di bagian belakang. Agak size-nya lebih seperti ini. Nah, tinggal kalian otak-atik lah di situ, sebagaimana dia bicara. Yang jelas, penggunaan efek sini merupakan efek khusus yang mungkin kalian terapkan di objek-objek kalian, seperti yang tadi. Tadi kalaupun masih ada warna merah, itu akan berlaku di garis-garis tepi merah tadi. Hari ini kan sudah hapus bagian ini. Cuma di sini ada sisa kecil yang tidak terhapus di sini. Nah, ini mesti dirapikan. Ini mesti dirapikan supaya tidak ada terjadi seperti ini. Oke, itu saja yang mungkin di sini yang saya bisa bagikan untuk pembelajaran kita saat ini, karena waktu tinggal 4 menit juga di Zoom. Silakan aktifkan kamera yang di rumah. Sebelum kita akan mengakhiri, tentunya kita seperti biasa, kita akan foto bareng dulu di sini sebagai bukti. Oke, untuk Marcella silakan aktifkan kamera. Kalau Brian kan gangguan di kamera. Oke, ambil posisi sebaik mungkin. Oke, untuk Marcella silakan aktifkan kamera Marcella untuk pengambilan dokumentasi. Belum muncul di sini. Oke, kasih jempol seperti biasa. Saya akan screenshot. Saya akan hitung. Oh, yang tidak jadi. Oke, Sela, silakan aktifkan kamera. Tidak jadi ini. Cuma nama. Oke, kasih jempol. Saya akan hitung mundur berhadapan dengan kamera. 3, 2, 1. Oke, jadi terima kasih untuk kesempatan saat ini yang telah bersedia diri dan telah bersama-sama dalam kelas online. Kiranya apa yang kita belajar saat ini bisa bermanfaat ke depan kalian untuk bisa menjadi seorang editor atau desain grafis. Tentunya melihat tahap-tahap yang perlu dipertimbangkan. Pada desain juga tidak perlu, tidak cuma hanya kita sekedar desain, tapi kita juga harus paham beberapa paham tertentu yang kita mesti lihat, pemilihan warna dan pemilihan semuanya, karena kualitas atau hasil yang terbaik itu bukan tergantung dari seberapa jagonya kita, tapi bagaimana kita bisa mengolah desain itu sendiri. Cukup sekian untuk saat ini. Terima kasih kembali untuk kesempatannya dan oke, see you next time.